Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pembahasan soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021 ini. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bertemu kepada Bapak Ibu yang baru mampir dengan channel Education and Sport ini. Selamat berjumpa. Dan jika Bapak Ibu belum klik like dan subscribe-nya, silakan klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai pembahasan soal-soal untuk tes PPK tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita langsung memasuki pembahasan soal. Kali ini kita membahas tentang sosiokultural. Kita langsung aja memasuki soal yang pertama, Bapak Ibu. Pada saat rapat, rekan Anda lupa membawa proposal yang akan ditunjukkan Anda. Maka sikap Anda: A. Memarahinya karena memperlambat jadwal. B. Memintanya untuk mengambil proposal yang tertinggal. C. Membatalkan kerjasama. D. Membuat ulang rapat. E. Mengirimkan lewat kurir sehingga dapat menghemat waktu. Jadi untuk soal nomor 1, pada saat rapat, rekan Anda lupa membawa proposal yang akan ditunjukkan kepada Anda. Maka sikap Anda adalah mengirimkan lewat kurir sehingga dapat menghemat waktu. Berarti dengan begitu maka isian yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang E, yaitu mengirimkan lewat kurir sehingga dapat menghemat waktu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Anda kedatangan tamu dari kantor cabang yang membutuhkan bantuan Anda. Pada saat bersamaan, Anda harus pulang karena Anda berjanji untuk makan malam di rumah. Maka tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak tamu untuk makan bersama di kantor. B. Menunda acara makan bersama keluarga. C. Menyelesaikan urusan dengan tamu, kemudian menepati janji makan malam bersama dengan keluarga. D. Meminta maaf kepada klien karena tidak dapat membantu. E. Mengutus rekan Anda yang lain untuk bertemu dengan tamu. Jadi untuk pilihan yang nomor 2, Anda kedatangan tamu dari kantor cabang yang membutuhkan bantuan Anda. Pada saat yang bersamaan, Anda harus pulang karena ada janji untuk makan malam di rumah. Maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah menyelesaikan urusan dengan tamu, kemudian menepati janji makan malam bersama dengan keluarga. Dengan begitu, maka pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 2 adalah yang C, menyelesaikan urusan dengan tamu, kemudian menepati janji makan malam bersama keluarga. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Ketika Anda menghadapi pelanggan yang terlihat kesulitan mengisi formulir, maka tindakan Anda adalah A. Mengizinkannya untuk membawa pulang untuk diisi di rumah. B. Bersabar menunggu sampai dapat mengisi formulir tersebut. C. Memintanya untuk bertanya pada pelanggan lain. D. Meminta satpam untuk membantu mengisi formulir.
E. Memandu acara pengisian dengan ramah. Dengan itu maka untuk pilihan nomor 3 yang paling tepat adalah ketika Anda menghadapi pelanggan yang terlihat kesulitan mengisi formulir, maka tindakan Anda adalah memandu acara pengisian dengan ramah. Dengan begitu maka isian yang paling tepat untuk soal yang nomor 3 adalah yang E, memandu acara pengisian dengan ramah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Teman Anda tidak bisa datang ke kantor karena rumah dan akses jalan menuju kantor banjir dan tidak ada transportasi yang melintas di sana. Kebetulan rumah Anda tidak jauh dari rumah teman Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menjemputnya dan berangkat bersama ke kantor. B. Langsung berangkat ke kantor karena takut terlambat. C. Menelepon teman Anda untuk menanyakan kabar. D. Memintanya untuk berangkat ke kantor walaupun harus jalan kaki. E. Menghampirinya untuk menanyakan apa ada tugas atau dokumen penting yang harus dibawa ke kantor. Jadi untuk isian nomor 4 yang tepat adalah teman Anda tidak bisa datang ke kantor karena rumah dan akses jalan menuju kantor banjir dan tidak ada transportasi yang melintas di sana. Kebetulan rumah Anda tidak jauh dari rumah teman Anda. Maka yang Anda lakukan adalah menjemputnya dan berangkat bersama-sama ke kantor. Dengan begitu, maka pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang A. Menjemputnya dan berangkat bersama-sama ke kantor. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Minggu depan Anda berencana libur dengan kawan Anda. Semua persiapan telah matang. Secara mendadak, alasan menugaskan Anda untuk keluar kota. Maka, sikap Anda terhadap keputusan tersebut adalah A. Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. B. Tetap berlibur dengan kawan Anda. C. Meminta atasan Anda untuk menjadwalkan ulang tugas keluar kota. D. Menolak perintah atasan Anda. E. Menyamakan tempat liburan Anda dengan tempat Anda dinas di kantor. Jadi, untuk soal nomor 5, minggu depan Anda berencana libur dengan kawan-kawan Anda. Semua persiapan telah matang. Secara mendadak, atasan menugaskan Anda untuk keluar kota. Maka sikap Anda terhadap keputusan tersebut adalah melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi isian yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang A. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ketika Anda mengetik tugas dari atasan Anda, tanpa sengaja Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak. Secara otomatis komputer Anda mati. Anda sangat panik karena data yang Anda ketik belum tersimpan. Maka sikap yang Anda lakukan adalah A. Memarahi rekan yang melakukan hal tersebut. B. Menerima permintaan maaf teman Anda. C. Meminta teman Anda bertanggung jawab atas perbuatannya. D. Memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. E. Menghela napas panjang. Jadi untuk isian nomor 6 ketika Anda mengetik
tugas dari atasan Anda, tanpa sengaja teman Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak. Secara otomatis komputer Anda mati. Anda sangat panik karena data yang Anda ketik belum tersimpan. Maka sikap yang Anda lakukan adalah memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. Dengan itu, pilihan yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang D, memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 7. Saat berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan. Secara kebetulan di samping Anda yang sedang terburu-buru, tapi tidak membawa payung, maka tindakan yang Anda lakukan adalah tetap menuju ke kantor. B, menunggu ojek payung untuk orang tersebut. C, menawarkan payung Anda agar bisa digunakan bersama. D, memohon maaf karena tidak bisa memberi tumpangan pada orang tersebut. D, menemaninya berteduh. Jadi untuk soal nomor 7, saat berangkat ke kantor tiba-tiba hujan lebat. Secara kebetulan di samping Anda ada teman, ada orang yang sedang menunggu, sedang terburu-buru tapi tidak membawa payung. Maka tindakan yang Anda lakukan adalah menawarkan payung Anda agar bisa digunakan bersama. Begitu, maka pilihan yang tepat untuk yang nomor 7 adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8, Bapak Ibu. Setelah pulang dari tempat bekerja, Anda bertemu dengan kawan lama di sebuah restoran. Terjadi perbincangan yang menarik sehingga tidak terasa malam semakin larut. Restoran tersebut juga sudah bersiap-siap menutup. Maka sikap Anda adalah melanjutkan obrolan tersebut. B, sengaja memesan makanan kembali sehingga memiliki alasan untuk tetap duduk di restoran. C, segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut. D, meminta waktu agar tetap diizinkan bersama di restoran tersebut. D, dengan sengaja tidak menghabiskan makanan sehingga ada alasan untuk tetap duduk. Jadi untuk isian nomor 8, setelah pulang dari tempat bekerja, Anda bertemu dengan teman lama di sebuah restoran. Terjadi perbincangan yang menarik sehingga tidak terasa malam semakin larut. Restoran tersebut juga sudah bersiap-siap untuk menutup restorannya. Maka sikap Anda adalah segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang C, segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 9, Bapak Ibu. Tamu atasan Anda dari luar Jakarta sudah menunggu lama. Sedangkan atasan Anda sedang izin keluar kantor. Maka tindakan yang paling tepat adalah A, meminta tamu tersebut untuk pulang agar tidak menunggu. B, meminta tamu tersebut untuk menunggu. C, menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut untuk menunggu atasan Anda. D, menelepon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. E, memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. Jadi untuk pilihan nomor 9, tamu atasan Anda dari luar Jakarta sudah menunggu lama. Sedangkan atasan Anda sedang izin keluar kantor. Maka tindakan yang paling tepat adalah
menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda. Dengan demikian, maka isian yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang C. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dan sekaligus soal terakhir Bapak Ibu. Menurut Anda, sebuah revolusi untuk mengubah keadaan seseorang atau sekelompok orang dapat terjadi jika keadaannya A. Damai sentosa, B. Serba kecukupan, C. Serba kekurangan, D. Banyak ketidakadilan tapi masih berkecukupan, E. Sejahtera. Oke, ujian untuk soal nomor 10. Menurut Anda, sebuah revolusi untuk mengubah keadaan seseorang atau kelompok orang dapat terjadi jika keadaannya menurut Anda, sebuah revolusi untuk mengubah keadaan seseorang atau sekelompok orang dapat terjadi jika keadaannya A. Damai sentosa. Ini revolusi ya untuk mengubah keadaan. Apakah dalam keadaan damai sentosa, serba kecukupan, apa kekurangan. Jadi yang jelas dia serba kekurangan. Oke, Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna bagi Bapak Ibu. Dan jika menurut Bapak Ibu berguna, silahkan share video ini bisa melalui Facebook yang Bapak Ibu punyai. Caranya dengan mengklik di bawah video ini ada tulisan bagikan, silahkan klik bagikan. Maka nanti akan masuk ke Facebook Bapak Ibu. Tinggal klik lambangnya. Nanti otomatis akan masuk ke beranda Facebook Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal klik posting. Maka video ini akan menyebar, akan bisa dilihat oleh teman Bapak Ibu di video di Facebook Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagi Bapak Ibu yang lupa like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya. Karena klik atau like dan subscribe yang Bapak Ibu berikan merupakan modal utama bagi channel Education and Sport ini untuk tetap eksis memberikan pembahasan soal-soal tes PPPK maupun tes CPNS yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.